Halo, perkenalkan nama saya Biasa Roman dari kelas 10 kelas 1 dan saya akan menjelaskan tentang berpuasa. Saya naruh angel kameranya seperti ini supaya kayak kelihatan lagi ngejelasin ke orang lain. Ya, pertama pengertian. Apa itu berpuasa? Pengertian puasa. Puasa itu dalam bahasa Arabnya yang biasa disebut dengan saum merupakan salah satu amalan ibadah dengan cara menahan diri atau mencegah seperti menahan makan, menahan minum, menahan nafsu dan menahan dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan juga ibadah puasa ini tuh dijelasin di Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Terus yang kedua, macam-macam puasa. Di sini macam-macam puasa itu terdiri dari 4. Yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini dilaksanakan 1 tahun sekali, tepatnya pada bulan Ramadan. Puasa inilah yang merupakan cerminan dari rukun Islam yang keempat. Perintah untuk menjalankan puasa Ramadan ini dimulai pada tahun kedua Hijriyah setelah Nabi Muhammad berangkat hijrah ke Madinah. Terus yang kedua, puasa qada. Puasa qada merupakan puasa yang dilakukan seorang untuk menggantikan puasa mereka yang bolong di puasa Ramadan karena suatu halangan atau uzur. Ya, seperti contohnya itu ketika misalkan saya pas di bulan Ramadan itu sakit, jadi saya mau tidak mau harus meninggalkan puasa selama beberapa minggu. Jadi saya setelah bulan puasa Ramadan telah berakhir, jadi saya harus menggantinya sesuai dengan berapa hari yang telah saya tinggalkan puasanya. Terus yang ketiga, ada puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dikerjakan karena adanya suatu janji atau nazar yang pernah diucapkan sebelumnya. Contohnya ketika kita bercita-cita atau bernazar ketika kita bisa naik kelas dan mendapat peringkat 10 besar, maka akan menjalankan ibadah puasa selama 3 hari berturut-turut. Maka ketika cita-cita kita bisa terwujud, menjalankan ibadah puasa selama 3 hari berturut-turut itu menjadi sebuah kewajiban. Terus ada keempat, puasa kafarat. Puasa kafarat merupakan puasa yang diwajib dikerjakan karena seorang telah melanggar suatu larangan yang telah ditetapkan dalam suatu ibadah, itu harus menjalankan puasa kafarat ini. Puasa kafarat ini tuh sebagai wujud denda atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut. Nih, adapun yang menyebabkan seorang untuk mengerjakan puasa kafarat, contohnya tuh ya di sini ada yang berkumpul dengan istri di siang hari pada bulan Ramadan, melanggar aturan ihram yang telah ditetapkan, membunuh secara tidak sengaja, melakukan zihar kepada istrinya, tidak mampu memenuhi nazar, dan mengerjakan haji dan umrah dengan cara tamatub, haji yang dilakukan setelah umrah, dan kiran, haji dan umrah dilakukan secara bersamaan. Terus selanjutnya ya ada syarat-syarat wajib puasa ya. Syarat-syarat wajib puasa merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang melakukan melakukan puasa. Di sini ada 3, berakal sehat, sudah balik, dan mampu untuk menjalankan puasa. Terus yang selanjutnya ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama harus beragama Islam. Orang tersebut harus beragama Islam. Kalau misalnya mereka tidak beragama Islam, mereka tidak boleh berpuasa. Terus yang kedua, mumayyiz, yaitu merupakan kemampuan membedakan antara baik dan buruk. Jadi kita selama berpuasa itu harus pintar-pintar membedakan antara hal-hal yang baik untuk dilakukan dan hal-hal yang buruk. Karena hal buruk ini dapat menyebabkan puasa seorang itu batal. Terus ketiga, harus suci dari haid ya. Bagi wanita yang sedang datang bulan tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Terus selanjutnya ada rukun puasa. Di sini rukun puasa itu ada 2 ya. Yang pertama itu niat puasa. Terus yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.
Terus ada selanjutnya, ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ya pasti ini udah pastinya ini membatalkan, soalnya di pengertiannya aja itu menahan dan mencegah makan dan minum, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Terus yang kedua, berhubungan seksual dengan suami istri, berhubungan seks tidak boleh karena ini jatuhnya ini nafsu ya. Terus ketiga, muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Terus keempat, hilang akal atau orang gila yang mentalnya emang udah tidak tidak waras ya. Terus keluarnya darah haid, keluar mani, dan murtad keluar dari agama Islam. Terus selanjutnya, orang-orang yang dibolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa nih. Yang pertama, yang sedang sakit. Sedang sakit mereka kan harus mungkin orang-orang sakit ini minum obat atau yang lainnya. Terus musafir, orang-orang yang sedang dalam kondisi berpergian jauh. Terus ketiga, ada wanita yang sedang hamil atau menyusui. Dan keempat, ada orang yang umurnya sudah mencapai usia lanjut ya, udah 50-an ke atas, yang memang udah tidak, secara kondisi fisiknya udah tidak mampu untuk melakukan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan waktu-waktu yang diharamkan puasa itu ada 3 ya. Puasa pada tanggal 1 bulan Syawal, hari Raya Idul Fitri itu tidak boleh. Terus yang kedua, puasa pada tanggal 10 Zulhijjah, hari Raya Idul Adha. Dan 3 itu puasa pada hari Tasyrik, yaitu puasa pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Dan terakhir, ini ada hikmah-hikmahnya. Hikmah berpuasa itu ada banyak ya. Yang pertama, menjadikan seorang untuk lebih giat dalam berusaha meningkatkan iman dan takwa yang ada pada dirinya, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, menumbuhkan sikap solidaritas antar sesama umat manusia, terlebih kepada golongan fakir dan miskin. Ketiga, melatih pribadi supaya lebih mudah mengelola emosi dan hawa nafsu. Terus 4, memaksimalkan organ tubuh ya. 5, berpuasa dengan menjadikan tubuh manusia itu lebih fit dan sehat, dan mendidik seorang untuk bersifat jujur dan menjauhkan dari sifat bohong. Sekian penjelasan berpuasa dari saya. Kalau misalkan ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.